Saudara di sini, oke, baik. Sudah bisa nyalakan lampu biru yang ada di tengah-tengah sini. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri tema yang biru saja, bukan yang penyala itu, yang biru. Ya, oke. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya ingin menyampaikan satu yang penting di sore yang luar biasa ini, sore yang diberkati Tuhan. Saya kasih tema yang mungkin sedikit agak ganjil atau mungkin jarang-jarang saudara dengar. Mancing bersama Yesus, saudara. Tema kita di sore hari ini, mancing bersama Yesus. Kita coba sama-sama katakan, mancing bersama Yesus. Semua, 1, 2, 3, mancing bersama Yesus. Ada satu program televisi dalam Trans 7 kalau tidak salah, yang bertemakan mancing mania. Tapi saya ingin bawa kita untuk berbicara tentang mancing bersama Yesus. Lukas pasal yang kelima, kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 11, saudara. Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu saudaraku yang diperhatikan baik-baik cerita ini, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tapi saya tidak akan baca semua. Saya lebih senang berkhotbah daripada membaca seluruh bagian firman Tuhan ini. Nanti sampai di rumah bersaudara baca. Mari perhatikan baik-baik, cerita ini. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun, sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Alkitab selanjutnya berkata, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret atau di pantai danau. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, perhatikan ayat 5 baik-baik. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu juga. Mari kita baca ayat 5 sama-sama. Saya mau kita semua baca dengan keras. 1, 2, 3. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku pun akan menebarkan jala juga. Saudara, menarik sekali. Petrus dan teman-teman menangkap ikan, atau tadi saya sebut mancing ikan, menjala ikan. Tapi kata Alkitab dalam ayat 5, mereka tidak dapat apa-apa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik apa yang saya maksudkan dengan mancing bersama Yesus. Singkatnya begini saudara, mancing tanpa Tuhan Yesus, waktu itu kalau saudara baca, mereka hanya sendiri memancing, menangkap ikan. Dan Alkitab bilang dalam ayat 5 dalam Lukas pasal 5, mereka tidak tangkap apa-apa. Namun setelah kehadiran Tuhan, saudara-saudara, waktu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka, baru pada ayat 6 bilang begini. Kalau saudara lihat pada ayat 6, ke saudara-saudara dikatakan begini. Dalam ayat 6 dikatakan seperti ini saudara, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga mereka mulai koyak. Jadi dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, mereka tidak dapat apa-apa. Sederhananya kenapa? Karena Alkitab mengatakan tak ada Yesus di situ. Itu sebabnya saya beri tema mancing bersama Yesus. Amin. Saudara, pekerjaan utama dari para nelayan adalah tangkap ikan, menangkap ikan, memancing ikan, menjala ikan. Saudara, saya tidak bikin alegori ya, tapi saya coba membawa kita dalam cerita ini begini, saudara. Kenapa saya beri tema memancing bersama Yesus? Tujuan dari para nelayan itu Petrus dan teman-teman sederhana, pancing untuk dapat apa? Ikan, betul ya? Sederhananya begitu, pancing untuk dapat apa? Ikan. Nah, setiap kehidupan kita itu bagaikan seorang pancing atau pemancing, saudara. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita punya pancingan. Pancingan kita itu macam-macam. Ada, kalau saudara belajar mengenai menjala atau pancing, itu ada macam-macam jala. Ada satu jala disebut jala harimau yang saya kenal. Jala harimau itu
Berbeda dengan jalan nelayan-nelayan kecil yang ada di pinggir-pinggir pantai, yang kalau sekali buang ya 20, 50 ekor atau 35 ekor. Tapi ada namanya jala harimau. Sekali dia menjala itu, maka hasil yang dia dapat bukan hanya ikan kecil, ikan besar sampai ikan kecil. Itu sebabnya katanya dilarang untuk menggunakan jala model begini. Tetapi apapun itu, setiap kita punya yang namanya alat atau punya tujuan, yaitu memancing. Kalau dalam cerita ini kita mendapati Petrus pancing ikan. Saudara-saudara, saya terjemahkan sederhana begini, saudara. Lihat saya dan dengar saya. Setiap kita sedang berdiri di pantai dan punya tujuan yang sama, pancing. Apa itu pancing? Begini, saudara. Saya sebagai seorang hamba Allah, saya seperti Petrus dan teman-teman bukan hanya pancing ikan, tapi saya sedang memancing apa yang disebut dengan jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah. Setiap pelayanan saya sedang memancing supaya kalau boleh lewat multimedia, lewat apa lagi, lewat YouTube, lewat Facebook, ada orang-orang yang dipancing untuk datang pada Tuhan. Setiap kita punya pancing yang berbeda. Ada saudara yang di situ duduk, lalu saudara bilang, "Bapak, saya sekolah, dan sekolah ini harap saya ijazah ini bisa pancing untuk dapat pekerjaan." Sudah ngerti ya? Setiap kita punya pancing masing-masing, dan kita berharap pancingan kita ini ditangkap oleh ikan-ikan di sekitar kita dan kita bisa mengambilnya. Orang muda punya pancingan yang lain yang saya sebut sederhananya masa depan. Kita belajar, kita kerja, kita usaha, kita apalagi melakukan banyak hal untuk kita pancing dalam tanda kutip masa depan. Setiap orang punya pancing, tapi dengar, dalam catatan ini, pancing tanpa Yesus hasilnya berbeda dengan pancing tanpa Yesus. Tidak ada kata amin. Saya ulangi lagi, setiap kita punya pancing, dan pancing itu berharap kita dapat sesuatu, ikan besar kah, ikan kecil kah, tapi kita mau supaya pancing itu akan menghasilkan sesuatu. Dan dalam catatan tadi saya bilang, tanpa Yesus, seorang profesional bernama Petrus, ahli pancing, tidak dapat apa-apa. Tapi bersama Yesus, apa yang dia pancing, apa yang dia jala, itu menghasilkan. Saya kasih tahu saudara, apapun yang saudara lakukan tanpa Yesus sia-sia. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar apa yang saya maksud dengan tema mancing bersama Yesus. Mari kita belajar. Setiap kita, saya mengatakan bagaikan tukang pancing. Kita semua ini tukang pancing semua. Bahkan kadang-kadang ada nyong-nyong suka pancing-pancing. Nona sudah lihat dia pancing-pancing, sengaja berteriak lah, sengaja menyanyi lah, untuk satu saja, pancing perhatian seorang wanita. Tapi setiap orang punya yang namanya pancing, saudara. Ya, saya juga pernah pancing saya punya istri sampai saya tangkap dia. Istri saya juga punya pancing, yaitu satu kali kami makan dan istri saya bayar makanan saya. Saya bilang, wah, hati saya tergerak karena waktu itu saya punya doa satu di antara dua pendeta wanita ini. Siapa yang bayar saya makan, saya akan jadikan dia istri. Dan tiba-tiba istri saya mengatakan, sudah nanti kakak beta yang bayar. Ih, kakak nah, luar biasa kakak nah. Saudara, pancingannya kuat sekali saudara. Sekali pancing, bayar itu namanya nasi padang, langsung hati saya tergetar, saudara. Nah, saudara belajar dari ini, dari Petrus ini, pancing dari malam sia-sia. Karena itu saudara-saudara, saya bilang tadi, setiap kita bagaikan tukang pancing. Dapat ikan pun macam-macam. Ada yang dapat ikan panas, ya. Banyak orang keluarga akhirnya menyesal, kawin dengan ikan panas ini. Kalau saudara ada di Oiba, saudara tahu ada ikan namanya ikan panas. Kalau saudara pegang dia sentuh saudara, tangan saudara ini panas luar biasa. Tapi saya berharap saudara tidak pancing dapat ikan panas. Amin. Saudara dapat ikan raja kah? Supaya kalau saudara makan enak dan benar-benar seperti kata namanya, ikan raja. Saudara benar-benar seperti raja. Yang saudara dapat sardin, saudara. Amin. Nah, dalam hidup kita sedang mancing. Artinya tanpa Yesus maka hanya ada adalah kerja keras yang sia-sia dan tak ada hasilnya. Bersama Tuhan kita bisa meraih sesuatu, tanpa Tuhan semua sia-sia. Maukah kita mancing bersama Tuhan? Mau kita mancing bersama Tuhan? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, apa yang saya maksud mancing bersama Tuhan?
mancing masa depan, mancing hidup yang luar biasa, mancing banyak perkara-perkara luar biasa di hidup kita. Mari kita mancing bersama Tuhan. Saudara, ayat 5 tadi mengatakan gini, guru telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak tangkap apa-apa. Sedang bicara tentang sebuah rasa frustrasi, padahal mungkin saja jalan sudah disiapkan, perahu sudah disiapkan dengan baik. Sang pemancing sendiri adalah profesional yang bernama Petrus. Saya baca di luar negeri, kalau saudara mau pancing, saya baca satu artikel kecil di luar negeri, kalau saudara mau pancing, saudara bisa menyewa ada tempat-tempat tertentu yang akan mengajar saudara bagaimana pancing dengan baik. Bukan sekedar itu, saudara. Ada satu tempat yang saya baca, itu kalau saudara sewa perahunya, bukan sekedar sewa perahunya, saudara sewa juga kapten untuk bawa perahu itu. Dan yang menarik adalah ini, dia punya janji satu, kalau saudara ikut saya punya, maka kalau saudara mancing, pasti minimal berapa banyak orang yang di atas perahu pegang alat pancing katanya dapat. Dan ada satu keluarga yang coba-coba menggunakan, dia bilang, kalau satu saja di antara kalian tidak dapat satu ikan, kembalikan uang sewaannya. Jadi saya baca itu menarik sekali di luar negeri itu. Jadi si yang punya usaha pancing ini bawa mereka ke tengah laut, dan dia ngerti di mana tempat ada ikannya, di mana tempat ikan yang paling banyak. Dan yang kedua, dia tahu ikan-ikan di situ makannya apa. Dia tahu sekali. Sehingga kalau dia kasih umpan, dia kasih tempat, pasti dapat. Dan benar, keluarga ini katanya anak yang tidak jago mancing pun dapat orang satu. Dan di situ mereka harus bayar mahal dengan si yang punya usaha pancing ini. Saya tarik satu kesimpulan, kalau di dunia ini saja ada yang jamin bahwa kalau lu pakai usaha saya untuk bisa mancing perahu saya, kapal saya, dan saya sebagai nakodanya, kamu pasti dapat. Setiap anak-anak itu yang ikut pancing bersama papa mamanya dapat semua. Lalu saya berpikir, kenapa Petrus yang profesional pancing tidak dapat? Nah, ini yang saya mau bawa kita. 4 poin membawa kita untuk kita belajar apa yang saya maksud dengan mancing mania atau mancing bersama Yesus. Sebenarnya sederhana. Kalau Anda mau lihat pancingmu ditangkap ikan, pancingmu sukses, saudara sudah mengerti pendahuluan saya tentang pancing kita ya masing-masing. Maka ini yang harus saudara lakukan. Satu, saudara, di dalam ayat yang kelima, kalau saudara baca ayat yang kelima, ayat 6, saudara lihat ini. Dan setelah mereka melakukannya, berarti sebelumnya Petrus belum melakukannya. Ayat 1 sampai ayat 5 Petrus hanya menunjukkan nada frustrasi, berkata, kami sudah kerja sepanjang malam, kami sudah pancing sepanjang malam, kami sudah jalan sepanjang malam, tidak ada hasil. Lalu ayat 6 bilang begini, dan setelah mereka melakukannya, kata Alkitab, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai saudara? Koyak. Berarti ada bagian yang harus dilakukan untuk mancing bersama Tuhan. Ayat 6 kasih ingat, lakukan ini, maka kamu pancing, kamu dapat. Begitu kira-kira. Rahasianya ada di ayat 6. Pertanyaannya, bagian mana yang para murid harus lakukan supaya dia dapat tangkap sebagian besar ikan itu? Betul ya? Ayat 6 bilang begitu kan? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Rahasia supaya bisa tangkap ikannya bersama Yesus ini di mana? Mari kita mulai bahas satu persatu. Mari kita perhatikan di dalam cerita ini. Kalau saudara pulang, baca ulang-ulang supaya saudara tahu. Pertama, izinkan Tuhan duduk di atas perahu saudara. Pertama-tama, izinkan Tuhan duduk. Kalau saya gunakan situ naik, tapi sebenarnya saya lebih suka kata ini. Izinkan Tuhan naik dan juga duduk di dalam perahu. Yang setuju katakan amin. Menarik sekali, menarik sekali. Yang dilakukan adalah ini. Pertama, menaruh Yesus di atas perahu, membiarkan dia duduk di atas perahu kita. Kalau saudara baca ayat 2, dia bilang begini. Iya, siapa yang lihat? Iya di sini siapa? Yesus.
Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu Alkitab bilang begini, ia naik ke dalam salah satu perahu. Perahu siapa? Perahu Simon. Saya tanya, kenapa perahu Simon yang dia naik? Kenapa perahu Simon yang dia duduk? Saya tanya saudara. Saudara bisa jawab saya? Mengapa dia pilih perahunya Simon? Mungkin saudara berkata begini, kan Bapak tua punya hak, dia mau naik perahu orang Bugis, ke orang Jawa, ke orang Kupang, terserah Tuhan. Betul ya? Tapi menurut saya tidak begitu. Kenapa dia naik perahunya Simon? Sederhana. Ayat 5 sudah kasih tahu, Simon tidak dapat apa-apa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan tahu bahwa saudara gagal, Tuhan tahu bahwa saudara tidak mampu, Tuhan tahu bahwa saudara frustrasi, dan dia ingin naik di situ. Di tempat engkau frustrasi, di tempat engkau rasa gagal, di tempat engkau merasa tidak berdaya, Tuhan mau ada di situ. Pertanyaannya, saudara izinkan Tuhan tidak di situ? Saya ulangi lagi, Tuhan bukan tidak tahu frustrasimu, Tuhan tidak tahu, bukan tidak tahu kerja kerasmu, Tuhan bukan tidak tahu kegagalanmu. Dia ingin supaya engkau tidak gagal, tidak frustrasi, tetapi dia hanya minta satu. Pertama, izinkan dia duduk di situ. Sekali lagi, izinkan dia duduk di situ, di atas kegagalanmu, di atas frustrasimu. Petrus bilang ayat 5, saya kerja keras, saya tidak tangkap apa-apa. Lalu Tuhan pilih perahu Petrus. Saya kasih tahu saudara, waktu saudara gagal, orang pribadi pertama yang ingin duduk di atas kegagalanmu, yang ingin duduk di atas rasa frustrasimu adalah Tuhan Allah. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Menarik sekali untuk saya baca dan renungkan ayat ini. Dia mau duduk di situ, saudara. Kalau saudara baca kata duduk atau naik ke perahu, kata yang digunakan adalah ia apa? Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu apa? Perahu siapa? Simon. Saudara tahu kata ia naik ini bagus. Rasanya tulisan ini sederhana. Ia naik, Yesus naik ke dalam perahu. Salah satu orang, yaitu Simon. Ia naik. Tapi saya mendapati kenapa ketika Yesus naik perahu, ikan yang tadi tidak ditangkap sekarang ditangkap. Saya baca 3 Injil, kata ini muncul selalu. Yesus naik ke perahu, Yesus naik ke perahu. Dalam catatan ini, Yesus naik ke perahu, mereka tangkap ikan. Tapi coba kita baca ayat lain, saudara, di dalam Matius pasal 14 ayat 31 sampai 32. Saudara tahu ini, dalam konteks Yesus berjalan di atas air, setelah dia berdoa, dia suruh para murid menyeberang lebih dahulu. Dan di tengah jalan, kata Alkitab, baru saja mereka mendayung 2-3 mil, angin sakal, angin badai hantam mereka, betul ya? Padahal mereka mau tujuannya kemana? Ke satu tempat di seberang sana. Ada Injil yang mengatakan ada yang mau ke Gerasa, tapi dalam cerita lain dikatakan dia mau berjalan ke Kapernaum. Nah perhatikan ayat 31 bilang begini, satu kali lagi dia menyebut Yesus naik ke perahu. Dan apa yang terjadi kalau Yesus naik ke perahu? Tadi dalam konteks apa tadi? Lukas pasal 5, Yesus naik, mereka tangkap ikan, betul ya? Nah mari kita lihat dalam Matius pasal 14 ayat 31, 32. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Waktu itu Yesus berjalan di atas air dan Petrus bilang, kalau engkau Tuhan, izinkan aku berjalan ke sana. Dan dia berjalan di atas air bersama Tuhan. Dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan ketika Petrus jalan di atas air, dia ketakutan dan dia tenggelam. Tuhan kasih keluar dia dari dalam air. Dan yang menarik ayat 32 dari catatan Matius ini, dia katakan gini, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Saudara-saudara lihat, pertama dalam Lukas pasal 5, Yesus naik perahu yang tidak bisa tangkap pancing ikan, tidak menghasilkan, ada hasilnya. Dalam catatan ini, Yesus naik, Alkitab bilang apa? Angin pun redalah. Oh menarik sekali. Setiap kali Yesus naik ke perahu seseorang, ada sesuatu yang terjadi. Di dalam perahu Simon terjadi sesuatu, yaitu mereka tangkap ikan. Di dalam konteks ini, dia naik ke perahu murid-murid, angin teduh, angin reda. Satu lagi, saudara perhatikan, kata dia naik ke perahu, Yohanes pasal 6. Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Ini konteksnya mirip, ada angin yang menghantam mereka. Ayat 21 bilang gini, mereka mau menaikkan dia. Artinya Yesus naik lagi ke perahu, walaupun ini cerita yang berbeda, ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu sampai
ke pantai yang mereka tujui. Saudara lihat, Yesus naik dapat ikan, Yesus naik angin teduh, Yesus naik mereka sampai di cita-cita atau tujuan hidup mereka. Apa artinya? Kesimpulan saya benar. Kalau Anda mau pancing sesuatu dalam hidupmu, masa depan berkat Tuhan, apalagi hal-hal yang luar biasa Anda mau raih dalam hidup ini, satu, naikkan Tuhan di atas perahu saudara. Apa itu perahu saudara? Pendidikanmu harus engkau biarkan Tuhan ada di atas pendidikanmu. Kalau itu perahu rumah tanggamu, biarkan Tuhan naik di atas perahu rumah tanggamu. Kalau itu bisnismu, biarkan dia naik di atas perahu. Maka tiga hal tadi, apa yang engkau kerjakan tidak ada hasil, jadi ada hasil. Kalaupun ada masalah ketika engkau berusaha, ada badai menghantam saudara, dia yang mengentingkan badai itu. Dan kalau ada cita-cita, yaitu tujuan menyeberang ke sana, ke masa depan sana, Alkitab bilang engkau pasti sampai, karena ada Yesus di atas perahumu. Kasih tepuk tangan itu juga. Oh, waktu saya baca tadi pagi, saya bilang, Tuhan, ini dahsyat luar biasa. Saya janji perahu pelayanan saya izinkan yang satu yang akan duduk di perahu pelayanan sana, Tuhan Allah. Pacaran boleh, tapi di samping harus ada Tuhan Yesus. Ada amin. Kalau tidak, ada setan di tengah saudara. Amin. Mau rabat, setan itu labas saja. Tapi kalau ada Tuhan, mau rabat, Tuhan bilang, lu satu kali lu lihat. Ada amin. Oke, yang kedua, kalau saudara ada Tuhan di situ, saya percaya tadi tiga hal tadi. Saudara pernah baca ini dan coba selalu selidiki. Saya tertarik kata naik ke perahu ini. Kesimpulan saya sederhana. Mari, jangan biarkan Yesus duduk di tempat lain, di luar sana. Tapi biarkan Yesus naik duduk di dalam kehidupan kita. Dia duduk di dalam cita-cita saudara. Dia duduk di dalam planning saudara. Dan lihat apa yang dia bisa kerjakan untuk saudara. Lebih dahsyat dari apa yang saudara bisa lakukan. Mungkin ini yang Alkitab bilang, apa yang tak pernah kupikirkan, apa yang tak pernah kulihat, itu yang disediakan Bapa di surga. Tapi izinkan pertama apa? Naikkan Tuhan, dudukan Tuhan di atas perahu hidup saudara dan saya. Yang setuju sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kalau saudara baca terus, saudara, tadi saya sudah jelaskan bahwa ada tiga versi dalam cerita Matius, Lukas, dan Yohanes. Tapi apakah benar bahwa kalau Yesus ada di sana, tadi tiga hal tadi, pancing dapat, angin badai berhenti, dan yang ketiga mereka sampai tujuan. Saya ingat Mazmur 127 mengaminkan apa yang saya katakan. Kalau Yesus ada dan bertata di sana, saya meyakini ada pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Mazmur 127 ayat 1-2 dia berkata gini, nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi ada usaha, seperti tadi Petrus, mungkin dia sudah perbaiki jalan usaha, tapi tak ada Tuhan di sana, gagal. Dia bilang, jika bukan Tuhan yang kawal, jaga, sia-sia apa? Pengawal berjaga, jaga. Lu jaga orang Puana Nona, lu paling lu jaga saja. Orang Kupang bilang, atau ada lagu bilang, lu jaga orang pun jodoh. Kalau bukan Tuhan yang jaga dia, lu mau kirim dia coklat kah, silver queen per minggu kah, kopi kok. Kalau dia mau berpindah ke lain hati, dia pindah Bapak. Tapi kalau Tuhan yang dijaga dia, lu kasih dia apa-apa pun dia jaga dia lupung hati. Ada amin. Tidak ada kata amin. Tuhan kasih ke kodong putus 8 kali Tuhan. Tapi saya begini. Lalu dia bilang, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Susah payah, kerja keras itu harus. Tetapi tadi saya bilang kalau tidak ada Tuhan di sana, apa yang terjadi? Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa artinya? Usaha boleh, tapi dalam catatan dia mau bilang, usaha manusia tanpa Tuhan itu lu mau bangun pagi kan, mau bangun siang, kalau Tuhan tidak memberkatinya, sia-sia. Kalau begitu sederhana, biarkan Tuhan ada dalam hidup saudara.
Biarkan Tuhan ada di bisnis saudara, biarkan Tuhan ada dalam pelayanan saudara, biarkan Tuhan ada di masa mudamu, biarkan Tuhan ada dalam perjalanan pernikahan saudara dan saya, dan biarkan Tuhan berjalan di masa depan. Maka saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan. Lebih lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan saudara. Nah, mancing bersama Tuhan yang kedua, apa yang harus dilakukan? Ayat 6 bilang, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Berarti ada hal yang dilakukan. Pertama, taruh Tuhan di atas perahu saudara. Tapi yang kedua, saya dapati bahwa kunci kedua untuk bisa mancing bersama Tuhan dan menghasilkan sesuatu adalah taat pada perintah Tuhan. Bilang, taat pada perintah Tuhan. Ayat 4 dan 5 bilang begini saudara. Ayat 4 dan 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret atau di danau. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saudara-saudara, ayat 5 bilang begini, Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Lihat ini bukan orang main-main, ini bukan orang malas. Kami bekerja keras dan kami tidak tangkap apa-apa. Menarik sekali. Tapi karena Engkau Tuhan yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dan setelah itu mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Saudara perhatikan. Malam, apakah yang disuruh oleh Yesus dalam ayat 4, ayat 5 Petrus belum melakukan. Sudah, dia seorang profesional. Dia tahu kedalaman berapa meter ada ikan. Dia tahu di mana letak-letak ikan itu bermain. Kalau orang nelayan mengerti bahasa saya, mereka tahu di mana haring 1, haring 2, haring 3 mungkin seperti itu. Mereka ngerti. Dan Petrus ngerti. Di tempat ini ada ikan, di tempat ini tidak ada ikan. Apalagi kalau sekarang nelayan-nelayan canggih, saudara-saudara, mereka punya alat yang dapat mendeteksi di mana ada ikan. Ya, lebih luar biasa. Tapi zaman itu mereka sudah tahu di mana tempat-tempat yang ada ikan dan kurang ikannya, saudara. Jadi di dalam ayat ini pun dia katakan Petrus sudah lakukan sebenarnya. Bertolak ke dalam. Oh, Petrus bilang, kalau saya jadi Petrus saya bilang, Bapak, sebelah mana? Kalau Tuhan bilang sebelah sana itu, aduh Bapak, tadi malam ini itu 5 kali gue terbuang di situ. Kosong di situ. Nah, kira-kira begitu dialognya. Tetapi dia bilang begini, tidak apa-apa. Kalaupun tempat saya sudah tabur di sana, tapi kalau Tuhan masih suruh saya ke sana juga, karena Engkau yang suruh saya pergi, saya tahu. Sebenarnya apa maknanya sih? Ada 2 kata yang saya mau terima, taat dan berserah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Petrus bukan orang bodoh. Dia tahu, sudah biasa. Yang namanya mau dapat ikan besar tidak bisa saudara pancing di pinggir pantai. Yang namanya ikan-ikan besar biasa ada di kedalaman yang dalam. Dan Petrus tahu itu. Tahu bisa diajar Yesus. Tapi Yesus suruh dia pergi, dia taat. Ada 2 kata yang saya, atau 2 kata yang saya mau tangkap, yaitu apa? Dia bilang tebarkan jala. Ada 2 kata, ada 2 T di sini. Tebarkan jala dan taat. Apa artinya? Tebarkan bicara tentang usaha kita. Tapi di antara usaha itu harus ada nilai yang tambah dengan 1 T, yaitu taat. Anda kerja, usaha. Kalau Anda tidak belajar taat sama Tuhan, no. Jadi kerja boleh, tapi barengi dengan ketaatan. Amin. Bagian saudara kerja, yaitu lemparkan jala. Bagian Tuhan adalah melakukan sesuatu yang luar biasa atas ketaatan saudara. Amin. Jadi kalau saudara taat ini saya bicara banyak. Kalau saudara bicara taat ini banyak, luas. Taat kalau di dalam Tuhan, taat firman. Lalu kalau saudara di tempat kerja, taat perintah majikanmu, bosmu, direkturmu, apalagi direksimu, apalagi kepala dinasmu, apalagi tempat engkau bekerja, taat mereka. Baru engkau bisa menghasilkan sesuatu. Kalau itu di dunia pendidikan, taat Tuhan sudah benar, tapi taat dosen juga, ya kan? Lu tidak bikin skripsi lalu lu mau wisuda, lu siapa? Lu Weset Yohanes. Saya tanya saudara. Jadi taat kerja atau lakukan tebarkan jala itu adalah urus saudara pun skripsi.
Lalu taat sama Tuhan. Taat apa? Taat melayani, taat beribadah. Tapi bagian saudara apa? Tebarkan jala. Saya selalu bilang, skripsi ditolak, kerjakan lagi, tebarkan jala lagi. Jangan pernah putus asa. Kalau saudara melakukan terus bagian saudara, Tuhan juga akan melakukan bagiannya Tuhan. Dan kalau Tuhan melakukan bagiannya dia, saya percaya tidak ada sesuatu yang biasa-biasa Tuhan kerjakan. Pasti luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Orang muda, tebarkan jala. Amin. Kalau saudara mau dapat jodoh, bukan hanya tebarkan jala. Dalam konteks ini tebarkan jala, minimal tebarkan pesona. Amin. Mau dapat jodoh, soalnya pernah tebarkan pesona, muka keram terus dari pagi sampai malam. Nona yang maju, nona takut ya saudara. Ada amin. Jangan tebarkan jala, tebarkan pesona juga. Ada amin. Oh, tidak ada kata amin. Tuhan biar dia duda sampai dia mati. Tuhan biarkan dia jomblo sampai dia mati. Saudara dengar baik-baik, tebarkan, aman. Nah, tebarkan juga jangan kakek. Bagaimana nona mau komitmen nikah dengan saudara? Makan bakso dia saya yang bayar, lu soalnya pernah bayar, ikut saja. Itu namanya Anda tidak tebarkan jalan namanya. Ada amin. Ada amin. Saya punya teman pendeta, gagal terus. Jadi saya ganggu, saya bilang, lu bawa apa pi perempuan? Dia bilang, bapak saya hanya bawa dia kopiko saja. Saya bilang, aduh, perempuan itu kalau bulan Februari tanggal 14 itu dia butuh 1 bunga, 2 silver queen, lambang kasih sayang. Lu bawa kopiko, itu lambang apa itu? Nah, tapi ini walaupun hanya sekedar lucu, tapi saya pikir betul ya. Tebarkan itu bicara tentang usaha saudara. Amin. Ada amin. Saya selalu bilang, bagaimana saudara mau terima di tempat kerja? Kalau saudara hanya berdoa, taat berdoa penting. Tapi tebarkan jala juga, yaitu tulis lamaran. Amin. Sekarang enak saudara-saudara, anak-anak sekarang ini kalau bawa baku cinta doang hanya langsung omong I love you, selesai. Kalau zaman saya pun kakak-kakak dulu itu harus pakai surat saudara. SK nomor 2 Menteri tahun 50. Ditulis pakai kertas uangnya, Pak Bambang dulu ya, zaman itu tulis I love you. Adinda, sebenarnya sudah lama ingin kuutarakan, tapi untuk berdiri di hadapanmu rasanya kaki ini tak mampu berdiri. Tapi biarlah lewat surat yang mati ini aku ungkapkan isi hatiku kepadamu. Bertahun-tahun aku gugup dan gemetar berhadapan denganmu, tapi lewat surat ini kunyatakan kau segalanya bagiku. Tahu saudara tahu, kirim titip bukan di kantor pos, titip di kawan. Lu tolong kasih dia. 3 hari tidak bisa tidur saudara, karena bingung ini. Dia tolak atau dia terima, tidur tidak sono saudara. Tiba-tiba datang. Itu ada 2, seperti orang mau dengar lulus itu, buka tarik pelan-pelan. Lulus tidak, lulus tidak, lulus tidak saudara. Di waktu ditarik, puji Tuhan kalau bahasanya masih puisi yang sama, tapi ada wanita-wanita langsung tegas. Hari ini ku nyatakan Undang-Undang Dasar tahun 45, saya menolak penjajahan di atas dunia karena tidak berperi kemanusiaan dan tidak berperi keadilan. Saya menolak Anda. Tapi ada yang tulis dengan Kakanda, Kakanda. Sebenarnya hati saya juga sama. Tapi seperti seorang rumput tidak mungkin mencari kuda. Saya sudah lama menunggu kata itu dari Kakanda. Dan hari ini ku nyatakan kita sama-sama punya komitmen yang sama. Kau cintaku, aku cinta kamu. Hancur banyak orang. Nah, tapi maksud saya begini, kita dulu ada taburan. Ada jala-jala dilempar, lu jala apa? Sonde tahu mandi, sonde tahu sigat gigi, bang lu mau jala orang po anak nona. Stop. Ada amin. Ada amin. Nah, sudahlah, saya tidak bahas itu terlalu lama karena ini bukan khotbah mengenai cinta, ini khotbah mengenai firman Allah. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah itu urusan Tuhan. Urusan saudara tebar, urusan saudara kerja, urusan saudara melakukan, dan saudara taat, melayani Tuhan, berdoa, beribadah, setia kepada Tuhan. Saudara tahu urusan ayat 6, urusan Tuhan yang melakukannya.
Amin. Randi, jangan ambil saya puisi tadi lalu lu pakai PD nona di Sikumana. Lu jangan. Oke. Saudara-saudara, tadi saudara-saudara perhatikan, ini menarik. Saya tulis begini, seperti seorang pekerja itu sebenarnya yang profesional ya, orang pekerja itu bekerja dulu baru dibayar atau bayar dulu baru bekerja. Saudara mungkin berkata tergantung Bapak. Kalau yang nama kontrak bayar dulu baru kita kerja. Tapi rata-rata orang yang namanya dibayar kerja dulu baru bayar. Tukang-tukang sekarang, tukang-tukang kurang ajar semua. Dong kerja gereja saja, jangan kerja orang purba, gereja. Bapak ini ketong sudah bisa datang. Ketong datang mau kerja gereja pakai apa? Bensin. Bapak kasih DP, kalau kita kasih DP. Oke, kerja ya. Besok pagi jam 8 mulai datang. Oh, besok pagi jam 8 dia datang. Setelah dia kasih naik 3 batu, dia datang jam 12 malam. Lalu kita tanya, kenapa datang jam 12 malam? Kita janji setiap hari jam 8 pagi. Maaf, kita sebenarnya mau datang. Mai tua sakit. Mai tua naik pohon dia jatuh. Jadi kalau Bapak ada duit sedikit, nah kasih tangan supaya berobat mai tua aku beta bebas kerja. Padahal tidak. Lalu kita kasih lagi. Setelah 3/4 gajinya, dia pergi cari proyek lain. Kita tanya, aduh Bapak, minta maaf, saya sudah ke proyek baru. Lalu kita pun pekerjaan lu buang. Nah ini yang tadi saya bilang, taat. Dia bilang gini, waktu mereka taat, ikut Tuhan pun suruh, baru Tuhan kasih ikan. Betul ya? Dalam prinsip ini juga berlaku di dalam kerajaan surga. Kerja dulu baru ada upah. Kalau mau diberkati, taat dulu baru diberkati. Belum taat semua diberkati sama Tuhan. Tidak bisa. Mau lihat Tuhan kerja dalam hidup saudara apa? Kita lakukan dulu, upah itu datang sendiri. Seperti saya bilang, bayar dulu baru kerja, taat dulu baru diberkati. Bukan diberkati baru taat. Betul? Mereka taat dulu baru Tuhan kasih ikan. Bukan mereka bilang gini, Tuhan kasih ikan dulu. Kalau saya lihat ikan penuh di perahu baru saya taat. Tidak bisa. Taat dulu. Karena Tuhan tahu di balik ketaatanmu ada mujizat. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sudah saya tidak lama. Yang ketiga, mancing bersama Tuhan itu artinya engkau harus siap tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ada amin. Mancingnya Petrus itu juga karena Tuhan lihat hati Petrus itu adalah hati yang suka tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya cepat saja. Ayat 8 dan 9. Baca ini baik-baik. 7, 8, 9. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu apa? Datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika ayat 8 bilang apa? Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan mau kasih berkat, tapi engkau harus sering-sering tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kalau saudara baca 1 Samuel 1 ayat 1 dan seterusnya, ada seorang yang selalu tersungkur di kaki Tuhan bernama Hana. Dia bergumul untuk mendapatkan seorang bernama Samuel. Kata Alkitab dari tahun ke tahun, Hana, suaminya Elkana, selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Petrus di dalam setiap usahanya, kalau saudara baca sebelum ada Yesus, tidak tersungkur. Tapi setelah dia lihat itu, dia tersungkur di kaki Tuhan. Ada amin. Kalau saudara mau lihat masa depanmu, orang-orang muda banyak-banyak sujud di bawah kaki Tuhan, banyak-banyak tersungkur di bawah kaki Tuhan. Saya sadar bahwa pelayanan saya tidak bisa saya kerjakan sendiri. Itu sebabnya saya umumkan minggu yang lalu, saya bilang sama istri dan jemaat, saya akan ambil puasa selama 5 hari. Kenapa? Saya sadar manusia mau khotbah sebaik apapun, kalau tidak tersungkur di kaki Tuhan, mau khotbah model apapun orang tidak dengar. Mau kerja model apapun tidak, Tuhan, orang tidak dengar, kecuali saudara belajar tersungkur di bawah kaki Tuhan. Amin. Mau kuliah, belajar tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ada amin. Mau bangun usaha, sebelum bangun usaha tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ada amin. Mau pergi kerjakan apapun, belajar tersungkur di bawah kaki Tuhan. Kalau engkau belum bisa tersungkur di kaki Tuhan, jangan harap Tuhan buat sesuatu dalam hidup saudara.
Seorang hamba Tuhan besar bernama Yonggi Cho, pendeta di Korea, yang punya jemaat 1 juta jemaat. 1 juta. Sekarang ini baru punya jemaat 1000, sombong minta ampun. 1 juta. Orang tanya dia, rahasia pendeta Yonggi Cho di Korea bisa melahirkan 1 jemaat 1 juta dari mana? Dia bilang sederhana, tersungkur di bawah kaki Tuhan selalu. Dia tersungkur di kaki Tuhan itu sampai 6-8 jam. Tak usah saudara 6-8 jam, 15 menit sesu mengantuk. Tapi mau belajar tersungkur di kaki Tuhan. Amin. Ibu-ibu, kalau mau melihat anak-anakmu diangkat Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa, diberkati Tuhan, jadi ibu yang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ada, amin. Nah, tersungkur itu alasan kenapa kita harus tersungkur. Dalam ayat 789, alasan Petrus tersungkur ada 3. 1, di dalam ayat 7 dia bilang begini, supaya mereka datang untuk membantunya, dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Tadi kosong, sekarang perahu hampir tenggelam. Itu bicara tentang apa? Dia tersungkur karena dia sadar kalau bukan campur tangan, kosong, kuah kosong, ikan sudah ada. Tapi karena campur tangan Tuhan, ikan yang tidak ada, sekarang perahu penuh. 1, kita tersungkur karena semata hanya karena campur tangan Tuhan kita lihat sesuatu yang luar biasa. Kedua, ayat 8, ketika itu Petrus melihat hal itu pun ia tersungkur. Apa artinya? Dia lihat ikan banyak. Bicara tentang kekaguman. Kita tersungkur karena kita kagum dengan karya-karya Tuhan. Kita masih bernapas karena Tuhan. Kita masih makan karena Tuhan. Kita masih minum karena Tuhan. Kemarin saya dengan istri ketawa lihat ada seorang wanita muda didoakan oleh seorang pendeta GBI di satu kampung di Bena sana kalau tidak salah, didoakan. Saudara-saudara sederhana, nona manis, tapi jangankan nasi, air masuk tidak bisa, lalu didoakan dalam nama Yesus bisa minum. Bayangkan, hanya bisa mau minum, didoakan. Pernah saudara berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, saya tak mampu minum Tuhan. Ini wanita tidak bisa minum, jangankan makan, minum tidak bisa, terlalu sakit, kesakitan. Tapi setelah didoakan dia bisa minum. Saya mau bilang sama saudara, saudara bisa minum saja itu luar biasa. Saya kenal 2 wanita, saya tidak sebut di mana, karena ini cukup sensitif. Saya kenal ada teman saya 2 wanita kembar yang meninggal, saudara, karena kerongkongan mereka itu makin hari makin mengecil. Dan setelah itu mereka punya mata akan seperti lampu menyala besar. Lalu mereka kurus dan mati karena kerongkongannya itu makin kecil. Saya tidak tahu jenis penyakit apa itu. Tapi ternyata jangankan bilang berkat besar, mobil kah, motor kah, masa depan, saudara bisa makan saja, itu sebenarnya kita harus kagum bahwa karena Tuhan. Bahkan saya berulang bilang begini, mau pi buang air di belakang saja, kalau Tuhan tidak tolong kita, sebenarnya itu pun membuat kita kagum. Kenapa? Karena ada orang yang kalau saudara mengerti di bidang medis, kalau saudara tidak bisa buang air berhari-hari, ada yang disebut dengan obat peluru, betul ya? Biasa permisi orang masukkan ke dalam dubur dan dia baru bisa buang air. Dan itu harganya lumayan mahal, saudara. Bayangkan kalau setiap kali kita makan lalu kita mau buang air, kita semua ke apotik berjejer. Bikin apa? Obat peluru. Bayangkan. Maka kalau umpama obat pelurunya harga 50.000 paling murah saja, kali 30 hari berapa berarti? 1,5 juta. Tapi Anda makan habis buang, apakah habis buang? Bayangkan kalau 3 kali dalam sehari Anda buang, berarti sudah 150. Kali 30 hari 4,5 juta. Kali 12 bulan, seberapa? Sekitar 50-an 60 juta hanya untuk ke belakang. Kalau begitu, kalau Tuhan buat sesuatu dalam hidup saudara, tersungkur karena kita mengagumi Tuhan, itu hebat dan luar biasa dalam hidup kita. Yang ketiga, sebab semua yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ada satu lagu yang saya suka di lagu-lagunya orang Gemit. Hitung berkatmu satu-satu, ingat Tuhan janganlah lupa. Saya pun tidak ingat persis, tapi dia sedang bicara tentang kagum. Kalau engkau hitung berapa banyak kasih karunia Tuhan yang kau alami, pasti tanpa dipaksa Anda pasti tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dan yang terakhir, istirahat, jangan mengantuk. Terakhir, cepat terakhir.
Yang terakhir, cara memancing bersama Tuhan adalah menjadikan Yesus prioritas. Sukses itu tujuan kita, tapi itu bukan tujuan akhir. Saya kasih ingat saudara, tangkap ikan, dapat ikan menurut Tuhan dalam pandangan dia kepada Petrus. Petrus mungkin punya tujuan akhir adalah cari ikan, dapat makan, dapat uang. Itu tujuan akhir Petrus. Tapi Petrus, Tuhan bilang, bukan. Tujuan aku kasih kamu ikan, kasih kamu ikan yang lengkap, yang penuh di atas perahu. Itu bukan tujuan akhir. Orang yang pancing benar bersama Tuhan adalah tahu bahwa sebenarnya sukses, dengar baik-baik, sukses dan semua pencapaian-pencapaian dalam hidup kita ini itu hanya second blessing. Itu bukan pokok tujuan Tuhan atas hidup saudara. Apa tujuan hidup Tuhan atas hidup saudara? Mari kita baca ayat 10-11 sebagai ayat terakhir. Demikian juga, perhatikan siapa-siapa ini. Kobus. Kalau orang Kobus bilang bukan Yakobus, Kobus. Ada orang bilang Kobis. Dan Yohanes, kita bilang Anis, kita bilang Nes. Anak-anak Zebedeus. Wah, ini susah, kita mau pakai sabab Zebedeus. Yang menjadikan teman Simon. Ini ada macam-macam. Simon ini orang panggil Imo, ada orang panggil Mon, tapi orang tidak panggil Sim, jarang saya panggil Sim. Tapi ada Simpson di sini. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi apa? Perhatikan ini, menarik sekali. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Ingat, Petrus punya kerinduan pancing dapat ikan, tapi Tuhan punya cita-cita lebih dari sekadar dia makan ikan. Setelah makan ikan tadi saya bilang ujungnya berakhir buang di kamar belakang sana, itu kamar kecil yang kita sebut WC. Tuhan tidak punya tujuan hanya sekadar ada Anda di bumi ini, hasilkan saudara jadi pejabat, jadi orang hebat di dunia ini. Ada satu tujuan yang lebih mulia dari berkat-berkat dia titip itu. Dia mau supaya saudara, dalam catatan dia mau saudara jadi apa? Penjala manusia. Apa artinya? Begini saudara. Tuhan kasih berkat, kan dia mau, Petrus mau supaya kalau bisa ada ikan, betul ya? Tuhan kasih kebutuhan Petrus. Ini loh, kamu buktikan, saya kasih. Tapi Tuhan seolah-olah berkata begini, saya sudah kasih kebutuhan, tapi kamu juga harus tahu kebutuhan saya Tuhan Allah. Apa itu? Kalau Petrus tanya, kalau Tuhan tanya Petrus, lu pun kebutuhan apa? Saya tidak dapat ikan, kasih saya ikan. Harusnya Petrus tanya, sekarang Tuhan pun kebutuhan apa? Maka Tuhan bilang, saya mau jadikan engkau penjala manusia. Apa artinya? Kalau Tuhan titip berkat, itu bukan tujuan akhir. Berkat itu harus engkau pakai untuk melayani Tuhan. Paulus bilang apa? Kalau engkau makan, makanlah untuk Tuhan. Kalau engkau minum, minumlah untuk Tuhan. Apa artinya? Kalau saudara otak pintar, mengerti teknologi, itu bukan hanya untuk saudara dapat gaji. Contoh, itu siapa namanya? Kaningsi itu. Dia bisa pegang itu slide di situ, multimedia di situ, karena dia ngerti. Karena dia pintar di situ, maka saya taruh dia di situ supaya kalau saya khotbah ini lancar untuk kita baca. Ngerti ya? Jadi kalau Tuhan kasih saudara berkat, bukan itu tujuan terakhir. Ini yang saudara punya ilmu ini harus pakai untuk melayani Tuhan. Ngerti saudara? Ngerti? Saudara mengerti ya? Tuhan tidak hanya kasih berkat. Banyak orang kejar-kejar berkat sampai lupa urus Tuhan punya. Jadi poin terakhir itu mau bilang begini, kalau Tuhan sudah urus, engkau punya pekerjaan, engkau punya masa depan, engkau harus urus pekerjaan Tuhan. Jadi orang muda, kalau nanti saudara sudah jadi kepala dinas, sudah jadi camat, lurah, bupati, kerja di luar negeri, ingat, itu gaji bukan saudara makan sendiri. Pakai dukung pekerjaan Tuhan, pakai dukung pekerjaan Tuhan, pakai dukung hamba-hamba Allah, pakai dukung seluruh pekerjaan Tuhan dimanapun Anda ada. Ngerti saudara? Ngerti? Jadi kalau saudara bisa main musik, itu bukan saudara nyanyi gedereng lalu saudara bilang nyanyi. Seperti lagu Ambon itu bilang apa? Yang sekarang lagi tenar-tenar goyang-goyang itu lagunya si siapa itu? Orang Ambon itu lagu apa? Yang mantan menyesal. Wah, lu mulai mantan mulai menyanyi mantan menyesal. Mau saya begini saudara, dengar Bapak, saya tutup. Saudara ngerti ya? Ternyata Tuhan punya tujuan lebih dari sekedar dia tangkap ikan, yaitu tangkap jiwa. Jadi kalau saudara cantik, itu bukan tujuan akhir. Cantik itu ada tujuan Tuhan.
pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau cantik bukan saudara pacaran 8 orang satu kali lalu saudara lukai dia, saudara kasih dia menangis, bukan. Kalau engkau cantik, saya selalu bilang begini, bayangkan laki-laki itu, saya lihat laki-laki itu, kalau ada nenek-nenek satu dia pun barang jatuh, dia lewat saja, zen. Kalau ada perempuan jelek, angka barang berat, dia lewat saja, zen. Tapi kalau ada nona cantik, yang sebenarnya dia tidak butuh dibantu, buku jatuh saja dia pergi kok diambil. Adik, itu apa artinya begini? Kalau saudara cantik, pakai kecantikanmu untuk melayani Tuhan. Ada amin? Pas dia serahkan buku bilang, kakak sekali-sekali gereja yang ketong nih. Dia bilang, perempuan manis ya aja gitu. Kapan? Walaupun kebaktian masih minggu depan, dia bilang nih, kalau bisa besok ketemu pergi sudah. Mengerti ya? Cantik ganteng pakai untuk Tuhan. Ada amin. Tuhan memberkati kita, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Kalau Tuhan kerjakan untuk saudara sesuatu yang dahsyat, kerjakan juga untuk Tuhan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita